Di kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Blank yang rilis tahun 2022. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. It's Claire. Anyone here? Hello? Pada adegan pertama, kita diperlihatkan seorang penulis bernama Claire yang sedang mengalami kebuntuan dalam menulis buku selanjutnya. Kemudian, dia ditelepon oleh agennya yang meminta Claire segera menyelesaikan tulisannya. Hal tersebut terjadi karena agennya ditekan oleh penerbit buku agar Claire menyerahkan bukunya dalam kurun waktu 1 bulan. Namun, Claire tak bisa memastikan kapan tulisannya bisa dia selesaikan. Sementara itu, dia melihat lagi undangan privat sebuah perusahaan mengenai sebuah fasilitas yang dinamakan pengasingan yang bertujuan agar penggunanya mampu menyelesaikan pekerjaan apapun. Akhirnya, Claire memutuskan ke tempat pengasingan tersebut agar dia bisa menyelesaikan bukunya. Kemudian Claire disambut oleh Henry, yang merupakan asisten virtualnya yang berbentuk hologram. Henry menyampaikan bahwa dia akan melayani Claire selama 30 hari ke depan, dan memberitahu bila tempat pengasingan ini didesain kedap suara, baik dari dalam maupun dari luar. Henry juga menyampaikan bahwa asisten dalam bentuk robotnya sedang diatur sesuai keperluan dan kepribadiannya. Beberapa menit kemudian, asisten robotnya yang bernama Rita selesai diatur dan langsung menyapanya. Rita memberitahu bahwa dia akan menjadi asisten pribadi Claire dalam 30 hari ke depan, dan bertugas agar Claire mampu menyelesaikan bukunya dengan nyaman. Keesokan paginya, Henry membangunkannya dan Claire meminta disediakan kopi setiap pagi. Setelah beberapa menit berolahraga di luar fasilitas, Claire bertanya pada Rita, sudah berapa lama dia bekerja. Rita menjawab bahwa sistemnya sudah bekerja selama 2 tahun 42 hari. Setelah itu, Claire mandi dan mengeluarkan mesin ketiknya untuk memulai tulisannya. Kemudian Henry memberikan sebuah alat canggih yang ditempel di kepala, yang berfungsi meningkatkan aktivitas saraf, dan juga merangsang kreativitas. Saat memakai alat itu, Claire mendapat penglihatan mengenai seorang ibu yang bernama Helen, bersama dengan anaknya. Entah apa yang terjadi, Claire ketakutan dan tak jadi menulis. Malam harinya, Claire tak bisa tidur dan memutuskan untuk menonton TV, hingga tertidur. Namun, dia kembali bermimpi mengenai ibu dan anak yang tadi, kemudian terbangun karena suara gelas yang terjatuh. Saat menuju ke tempat tidurnya, Claire melihat Rita yang sedang duduk di ruang tamu, tanpa merespon ketika dia panggil. Keesokan paginya, Rita mengatakan bahwa semalam dia duduk di ruang tamu, untuk menerima update sistem hariannya, agar tetap melayani tamu dengan baik. Setelah itu, Claire mengisi waktunya dengan bermain catur bersama Henry, yang selalu dimenangkan oleh Henry. Kemudian saat Claire ingin mulai mengetik bukunya lagi, dia kembali mengurungkan niatnya, dan hal itu berulang kali terjadi, selama beberapa hari. Claire pun mulai bosan dan merasa stres, karena dia sama sekali belum mengetik bukunya, dan memutuskan untuk kembali menghabiskan waktunya bersama Henry. Tanpa diduga saat tengah malam, sebuah virus menyerang fasilitas tersebut, yang membuat Rita berperilaku aneh. Keesokan paginya, Henry tak menyapa seperti biasanya, dan Claire tak bisa keluar untuk berolahraga. Rita mengatakan bahwa sidik jari Claire sudah dihapus, karena semalam sebuah virus menyerang sistem fasilitas, yang menyebabkan semuanya kembali ke setelan pabrik. Namun, saat Claire meminta dibukakan pintu menggunakan sidik jari Rita, Rita tak bisa melakukannya, sampai Claire menyelesaikan bukunya. Hal itu menyebabkan Claire kesal dan mencoba menghubungi petugas fasilitas, namun komunikasi juga terputus. Beberapa menit kemudian, Henry datang dan mengatakan bahwa benar, sistem di fasilitas ini sedang mengalami masalah internal, yang menyebabkan dirinya juga mengalami masalah. Henry juga menyampaikan bahwa fasilitas ini sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan buatan, sehingga Henry tak bisa berbuat banyak. Mendengar hal itu, kemarahan Claire pun memuncak dan mencoba memecahkan jendela dan berteriak, namun gagal, karena fasilitas ini didesain sedemikian rupa. Dengan terpaksa, Claire pun mulai membuat bukunya yang dia kerjakan sampai tidak tidur, agar Claire bisa keluar dari fasilitas ini. Namun saat dia menyerahkan bukunya ke Rita, Rita mengetahui bahwa tulisannya merupakan karya orang lain yang Claire jiplak, hanya agar dirinya bisa keluar. Menyadari aksinya ketahuan, Claire langsung mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm, agar seseorang menolongnya. Namun sampai hari mulai gelap, tak ada satupun yang datang menolongnya. Keesokan paginya, Henry muncul saat Claire masih menunggu pertolongan, dan Claire menanyakan apa yang terjadi jikalau ada keadaan darurat. Henry menjawab, bila terjadi keadaan darurat, maka semua pintu akan terbuka otomatis. Mendengar hal itu, Claire langsung membakar kertas dan mengarahkannya ke alat pendeteksi kebakaran, agar fasilitas mendeteksi keadaan darurat. Namun sayangnya, pintu tidak otomatis terbuka, sementara oksigen di fasilitas tersebut berkurang, yang membuatnya tak bisa bernapas. Tanpa diduga, Rita menolongnya menggunakan alat yang sudah disediakan, dan membuat Claire berterima kasih dengan Rita. Pada hari berikutnya, Claire akhirnya berusaha menyelesaikan bukunya, agar dirinya bisa keluar dari fasilitas ini.
Dia memutuskan untuk membuat buku mengenai penglihatannya, di mana Helen sedang memanggil anaknya untuk dibawakan obat dan makanan. Helen marah dengan anaknya, karena makanan tersebut menurutnya mengandung racun, dan akhirnya anaknya disiksa. Kemudian di hari lainnya, Helen merasa sangat ketakutan ditinggal oleh anaknya, sewaktu keluar dari rumah untuk mengambil surat. Anaknya lalu membaca isi surat tersebut, yang menjelaskan bahwa buku yang dibuat oleh Helen, tidak disukai oleh penerbit. Akhirnya Helen yang tidak bisa melihat, kembali menulis cerita baru, dibantu oleh anaknya dengan menggunakan mesin ketik. Setelah itu, anaknya tetap mengurusi ibunya, walau siksaan kerap kali diterimanya. Di hari lainnya, Helen juga mengungkapkan mengapa dirinya kesal dengan anaknya. Helen berkata, bahwa suaminya pergi meninggalkannya, karena sang suami ingin anak lelaki. Bahkan, sang suami sudah menyiapkan nama anaknya, yang akan diberi nama Sinclair. Cerita tersebut sudah ditulis Claire selama beberapa hari, dan dirinya berusaha mengerjakannya secepat mungkin, agar bisa keluar dari fasilitas ini. Tidak terasa, sudah 2 bulan Claire berada di fasilitas ini, dan sudah membuat sebanyak 200 halaman. Di tengah istirahatnya, Claire berusaha membujuk Rita, agar bersedia membukakan pintu untuknya. Namun, hal tersebut tetap tidak berhasil, karena Rita tetap meminta bukunya sampai selesai. Setelah itu Claire kembali melanjutkan bukunya, di mana anaknya melihat Helen sedang menyimpan buku karyanya, di sebuah koper. Sementara pada malam hari, Helen mendapati anaknya yang sudah mencuri rokoknya, dan kemudian kembali menyiksa anaknya. Kemudian di hari lainnya, Helen mendapati bahwa anaknya berbohong, karena tidak mengirimkan tulisannya pada penerbit. Sehingga, Helen memutuskan untuk mencekik anaknya, yang sedang tertidur pulas. Namun anaknya melawan, dan memutuskan untuk kabur, dari rumah tersebut. Tulisan Claire juga selesai sampai di situ, namun Rita tak mau menerima cerita tersebut, karena mendeteksi bahwa Claire sedang menutup-nutupi sesuatu. Hal itu pun membuat Claire marah, dan tak menggubris pertanyaan yang diajukan Rita, mengenai tulisannya. Selanjutnya pada malam hari, Claire memeriksa rutinitas Rita, yang setiap harinya bangun pada pukul 5 pagi. Waktunya pun diisi dengan berpura-pura membuat buku, sementara malamnya, Claire berusaha menempatkan sidik jari Rita ke pemindai pintu. Namun karena robot tersebut cukup berat, Claire pun memutuskan untuk menguatkan ototnya, agar mampu menyeret Rita ke arah pintu. Beberapa hari kemudian, Claire mampu mendekatkan Rita ke pemindai pintu, untuk membuka pintu. Namun sayangnya, cara tersebut gagal, manakala Rita harus aktif terlebih dahulu saat tangannya diletakkan ke pemindai. Di hari selanjutnya, Claire mulai putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya di fasilitas tersebut. Di kondisi pingsan itu, Claire kembali mendapat penglihatan, di mana Helen berusaha menghentikan anaknya yang kabur. Beberapa menit kemudian, Claire bangun, karena sudah diselamatkan lagi oleh Rita. Setelah itu, Claire memanggil Rita untuk memeriksa hasil tulisannya yang sudah selesai. Tanpa diduga, Claire menyerangnya menggunakan alat kejut, dan memukul kepalanya bertubi-tubi. Akibatnya, sistem operasi yang dimiliki Rita mengalami kerusakan, yang membuat Rita harus menghidupkan ulang dirinya, dalam 3 menit. Melihat ada kesempatan, Claire langsung menggotong Rita ke arah pintu, untuk membuka pintu selagi Rita masih aktif. Akhirnya, Claire berhasil membuka pintu, sementara di penglihatannya si anak juga berhasil membuka pintu dan keluar dari rumah. Namun berbeda dengan penglihatannya, si anak memutuskan kembali ke dalam, untuk mencuri karya ibunya yang disimpan di dalam koper. Hal itu menunjukkan, bahwa Claire merupakan anak Helen, yang sudah mengakui karya ibunya. Sementara buku yang dibuat Claire sekarang, merupakan kisah nyatanya, mengenai keluarganya yang sudah memberikan penderitaan padanya. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.